Yuhao, Yuhao. Kesadaran Huo Yuhao terseret kembali ke dunia spiritualnya sendiri saat namanya dipanggil, Saudara Skydream, Permaisuri Es. Huo Yuhao melihat Skydream Iceworm dan Permaisuri Es melayang di atas lautan spiritualnya dalam bentuk manusia. Setelah dia memasuki lautan spiritualnya, Skydream Iceworm mendengus dan bertanya, apakah kamu tahu apa yang Ditian berikan padamu? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Namun, aku bisa membayangkan itu demi perlindunganku sendiri. Bagaimanapun juga, keselamatanku menyangkut seluruh takdir hutan Great Stardow. Skydream Iceworm menghela nafas dan berkata, anak bodoh. Hal itu bermanfaat sekaligus merugikan bagi Anda. Huo Yuhao tercengang, apakah itu bermanfaat dan sekaligus merugikan? Apa maksudmu? Permaisuri Es berkata, Ditian memberimu skala kebalikannya. Skala terbalik? Huo Yuhao tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Naga mempunyai skala terbalik, dan mereka akan marah dan bahkan mengamuk jika skala terbalik mereka disentuh. Skala itu? Permaisuri Es mengangguk dan menjawab, itu benar. Namun, kami terlambat menyadarinya. Anda sudah memakainya. Hai. Huo Yuhao bertanya, apa masalahnya jika saya memakai timbangan terbalik? Skydream Iceworm terdengar sangat marah. Tentu saja ada masalah. Ini juga merupakan masalah besar. Naga memiliki skala terbalik. Siapapun yang menyentuh skala kebalikannya akan mendatangkan murka. Itulah kenyataannya. Bagian dari skala terbalik yang dia berikan kepada Anda dapat melindungi Anda. Dia membentuk skala terbalik setelah metamorfosis setiap 100.000 tahun ketika dia mengalami murka surga. Itu berisi kekuatan asalnya. Mengenai perlindungan seperti apa yang dapat diberikannya kepada Anda, saya benar-benar tidak yakin tentang hal itu. Namun, itu tidak akan lemah. Namun perlu Anda sadari bahwa skala kebalikannya mengandung jejak murka surga. Dengan jejak murka surga ini, kamu tidak akan bisa mendapatkan kursi ketuhanan. Kursi yang saleh? Apa itu kursi ketuhanan? Huo Yuhao bertanya dengan bingung. Permaisuri Es menjawab, kami mengikutimu dengan harapan suatu hari nanti kamu akan mencapai alam itu dan menjadi dewa sejati. Hanya dengan cara itulah kami dapat memisahkan diri dari tubuh Anda. Terlebih lagi, jika kami mengikuti Anda ke alam dewa, itu sama saja dengan kami mendobrak penghalang dunia ini dengan bantuan Anda. Kita tidak lagi dibatasi oleh rentang hidup kita. Meskipun peluangnya sangat kecil, kami pikir hal itu mungkin terjadi, mengingat perkembangan dan kemajuan budidaya Anda saat ini, memperoleh kursi ketuhanan adalah batu loncatan terpenting menuju kenaikanmu ke alam ketuhanan. Kita tidak tahu seperti apa alam dewa itu. Tapi ada legenda mengenainya. Di antara semuanya, legenda tentang Godly Seats adalah yang paling mendekati kebenaran. Di dunia ini, manusia sedang berada di jalan menuju alam ketuhanan saat mereka menjadi gelar Douluo. Soul Beast kurang beruntung. Bahkan jika kita mencapai budidaya 1.000.000 tahun, kita masih akan kesulitan untuk menjadi dewa. Ini sangat berkaitan dengan tahta ketuhanan, ada beragam penjelasan mengenai apa itu Godly Seat. Penjelasan yang paling kami sepakati adalah bahwa alam ketuhanan hanya dapat menampung sejumlah dewa. Setiap dewa mempunyai tempat duduk miliknya. Seseorang hanya bisa menjadi dewa setelah memperoleh kursi ketuhanan. Inilah sebabnya mengapa semua makhluk hidup harus mencari tempat duduk miliknya di alam ketuhanan jika ingin menjadi dewa. Seseorang kemudian dapat mengatasi batasan benua Douluo melalui hubungannya dengan tempat duduknya dan mencapai level lain. Pada akhirnya, mereka kemudian dapat naik ke alam dewa melalui kekuatan mereka pada tingkat tersebut. Benda yang diberikan Ditian kepadamu pada dasarnya bertindak sebagai penghalang yang mencegahmu terhubung ke kursi dewa. Huo Yuhao tertegun, dan bertanya, tidak bisakah aku melepasnya saja? Huo Yuhao dengan cepat menjadi tenang. Apakah ada cara lain agar aku bisa mendapatkan kursi ketuhanan? Permaisuri Es berkata, ya. Dengan membunuh Ditian. Bisakah Anda melakukan itu? Cara lainnya adalah jika kultivasi Anda melebihi miliknya. Dia sudah berada di batas dunia ini. Anda akan menjadi dewa jika Anda bisa melampaui dia. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Juga, segel skala terbalik Ditian dapat dilepas jika dewa sejati turun dan melakukannya untukmu. Kamu bisa mendapatkan Godly Seat jika salah satu dari 3 kemungkinan ini terjadi. Menurut Anda yang mana yang akan terjadi? Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda
Anda masih membutuhkan 100 tahun sebelum dapat mencapai level di Tian. Namun, Anda tidak akan bisa mengalahkannya, mengingat dia memiliki cakar Raja Naga. Meskipun di Tian tidak jauh dari metamorfosis kesembilannya, jauh, ini harus dikontekstualisasikan dalam situasi makhluk jiwa. Di Tian saat ini sedang menekan budidayanya. Mengingat auranya saat ini, dia akan baik-baik saja meskipun dia menekannya selama 10.000 tahun lagi. Bisakah Anda bertahan selama 10.000 tahun lagi? Begitu Anda meninggal karena sebab alamiah, kekuatan takdir Anda akan hilang dari tubuh Anda, tetapi kekuatan itu tidak akan hilang selamanya. Mengenai metode apa yang bisa dia gunakan untuk menerima kekuatan takdir ini, saya tidak yakin. Namun, saya yakin pasti ada jalan. Inilah sebabnya dia ingin Anda tinggal di dekat hutan Great Stardow setelah menyelesaikan semua yang harus Anda selesaikan. Setelah mendengar penjelasan Skydream Iceworm dan Ice Empress, Huo Yuhao benar-benar terkejut. Meskipun dia tahu bahwa konflik antara makhluk jiwa dan manusia akan sangat sulit untuk dimediasi, dia tidak menyangka konflik itu akan begitu berbahaya. Dia telah melupakan tidur dan dietnya selama beberapa bulan terakhir karena dia ingin menyelesaikan transmisi roh sebanyak mungkin antara manusia dan makhluk jiwa. Dia benar-benar tidak mementingkan diri sendiri. Namun, dia diberkahi dengan hadiah sebesar itu. Skydream Iceworm berkata, selalu ada rumor yang mengatakan bahwa kursi dewa ada di suatu tempat di benua Douluo. Apakah Anda lupa bagaimana koleksi Akademi Shrek mencatat hal ini? Nenek moyang Anda, Tang San, akhirnya menjadi dewa setelah ia diakui oleh tahta suci dan lulus ujian setelah menemukan tahta suci Dewa Laut. Namun, saat ini Anda berada dalam situasi di mana Anda tidak dapat maju lebih jauh meskipun Anda menemukan peluang. Di Tian menggunakan metode seperti itu untuk mematikan segala kemungkinan Anda menjadi dewa. Meskipun manusia itu jahat, makhluk jiwa adalah. Hehe. Permaisuri Es menghela nafas dan berkata, sampai batas tertentu, Di Tian tidak salah dalam melakukan hal itu. Dia adalah raja makhluk jiwa. Dia hanya melakukan ini demi warisan Great Stardow Forest. Skydream Iceworm mengutuk, apa maksudmu dia tidak salah? Kita semua adalah makhluk jiwa. Segalanya berjalan baik di sisinya. Tapi dia tetap memilih untuk berbalik dan menghilangkan harapan kita. Bodoh, bodoh. Saudara Skydream, Permaisuri Es. Huo Yuhao tiba-tiba menelepon. Mendengar suaranya terdengar agak aneh, keduanya mau tidak mau mengalihkan perhatian ke arahnya. Huo Yuhao melayang dengan tenang di atas lautan rohaninya. Namun, baik Permaisuri Es maupun cacing es mimpi langit tampaknya menyadari sesuatu yang berbeda pada dirinya saat ini. Dia diam-diam tetap di tempatnya, tapi ada perasaan yang menjulang tinggi pada dirinya. Matanya bersinar terang, dan sorot matanya sangat tegas dan gigih. Apakah kalian berdua percaya padaku? Suara Huo Yuhao terdengar sedikit aneh saat bergema di lautan spiritualnya. Seketika, lautan spiritualnya yang bergelombang langsung menjadi tenang dan damai. Sangat tenang sehingga tidak ada riak sama sekali. Itu seperti permukaan yang tenang dan kokoh. Kedua makhluk jiwa itu tercengang, dan tanpa sadar mengangguk, Huo Yuhao berkata, Saudara Skydream, jika bukan karena kamu, saya tidak akan berada di sini hari ini. Jiwa bela diri saya akan tetap cacat. Bahkan jika aku mengikuti senior tertua dan guru Xiao Ya ke Akademi Shrek. Aku tidak akan bisa mencapai apapun. Aku tidak akan bisa menyatu dengan Permaisuri Es. Anda memberi saya 4 cincin jiwa yang kuat dan jiwa bela diri kedua. Semua pencapaianku adalah hasil perpaduanku denganmu, Permaisuri Es, hal yang sama terjadi padamu. Pengakuan Anda terhadap saya memungkinkan saya untuk memiliki Ultimate Ice, sehingga saya dapat mengembangkan tujuan dan garis besar dalam aspek penyerangan. Cincin jiwa dan tulang jiwa yang Anda berikan kepada saya telah menyelamatkan saya dalam banyak kesempatan. Kalian berdua adalah dermawan saya. Tanpamu, Huo Yuhao tidak akan ada hari ini, karena kalian berdua percaya padaku, izinkan aku berjanji padamu sekarang, hari ini. Beri aku 30 tahun. Dalam waktu 30 tahun, saya akan melakukan yang terbaik dalam kultivasi saya dan mendapatkan kekuatan yang dapat menyaingi dewa binatang. Aku akan menantangnya kalau begitu. Aku akan menggunakan kemampuanku sendiri untuk menghilangkan sisik terbalik naga hitamnya dari tubuhku. Di masa depan, aku mungkin tidak bisa mendapatkan kursi ketuhanan.
Namun, saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk mencarinya. Aku tidak akan menyerah meski hanya ada secercah harapan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginan Anda. Baiklah. Huo Yuhao tidak terlalu keras, tapi dia berbicara dengan semangat dan tekad. Setelah mendengar kata-katanya, Ice Empress dan Skydream Iceworm tampak lebih nyaman. Mereka saling memandang, dan Skydream Iceworm menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, Yuhao, waktu bukanlah masalah. Mengingat kondisimu saat ini, serta pengorbanan Kaisar Binatang yang menguntungkan, kamu setidaknya bisa hidup lebih dari 300 tahun. Terlalu sulit bagimu untuk mengalahkan Dewa Binatang dalam waktu 30 tahun. Kami tidak akan membatasi tujuan Anda. Ini bagus selama Anda memiliki tekad untuk mengalahkannya. Huo Yuhao berkata dengan dalam, seorang pria menepati janjinya. Apapun yang saya janjikan, saya akan melakukan yang terbaik untuk melaksanakannya. Skydream Iceworm dan Ice Empress mengangguk. Kami juga akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Huo Yuhao menjadi tenang ketika dia sadar kembali akan tubuh aslinya. Setelah itu, dia mengamati skala terbalik naga hitam di lehernya melalui kekuatan spiritualnya. Namun, skala terbaliknya seperti sebuah lembah yang dalam karena menyerap kekuatan spiritualnya, meskipun hanya ada sedikit kontak antara kekuatan spiritualnya dan skala terbalik. Bahkan tidak ada tanggapan apapun. Selain itu, Huo Yuhao dengan jelas menemukan bahwa potongan skala terbalik ini telah menempel sepenuhnya pada kulit dadanya. Seolah-olah itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Untungnya, saudara Skydream dan Permaisuri Es memperingatkanku. Kalau tidak, saya akan mengira Ditian bersikap baik kepada saya. Huo Yuhao tidak menyalahkan Ditian. Ditian hanya melakukan ini demi masa depan takdir hutan bintang besar Dou. Dari sudut pandang kepentingannya, tindakan Ditian dapat dibenarkan. Namun, dia memiliki pendapat berbeda tentang Ditian saat ini. Awalnya, dia mulai menghormati Ditian setelah berbicara hangat dengannya. Namun, dia sekarang hanya berniat mempertahankan kemitraan profesional dengan Dewa Binatang. Huo Yuhao diam-diam meninggalkan tempat penyembelihan setelah berkultivasi hingga pagi hari kedua. Devil Mastiff merah berkepala 3 sudah menunggunya. Raja Scarlet mengantarnya saat dia meninggalkan hutan Great Star Dou dan bergegas menuju Akademi Shrek. Ketika budidayanya meningkat, dia sekarang bisa terbang menggunakan kekuatan jiwanya. Namun, menggunakan alat jiwa membantunya menghemat kekuatan jiwanya dengan lebih baik. Setelah 15 menit, dia sampai di kota Shrek. Dari langit, terlihat jelas bahwa kota ini sedang sibuk dibangun kembali. Kota Shrek yang asli telah menjadi benteng, dan kota baru kini berkembang darinya. Jauh dari kota, pagoda jiwa sudah hampir selesai. Itu adalah menara yang sangat besar. Sebagai markas besar pagoda jiwa, Akademi Shrek telah menghabiskan banyak upaya untuk membangun menara tersebut. Menara ini berbentuk heksagonal, dan luasnya lebih dari 1000 meter persegi. Rencananya, menara itu akan setinggi 13 lantai dan tingginya 200 meter. Itu akan cukup besar untuk menampung lebih dari 10.000 orang, ini semua untuk pengembangan pagoda jiwa di masa depan. Saat ini, bahkan tidak ada 100 anggota staf di pagoda jiwa, dan jumlah ini sepertinya tidak akan berubah dalam jangka pendek. Tidak jauh dari pagoda jiwa terdapat wilayah baru yang ditunjuk kota Shrek. Saat ini, garis besar tembok kota baru telah dibangun di sepanjang perimeternya. Karena skalanya yang terlalu besar, pembangunan tembok kota tidak akan selesai dalam waktu dekat, hanya satu area yang sedang dibuat sketsanya. Namun, meski begitu, kita bisa mengetahui betapa megahnya kota ini. Semoga kota Shrek menjadi semakin kuat di masa depan. Huo Yuhao mengungkapkan senyuman di wajahnya. Setidaknya usahaku tidak sia-sia selama 3 bulan terakhir. Jika bukan karena dia telah mencapai kesepakatan dengan hutan Great Star Dou, bagaimana kota Shrek berani melakukan ekspansi sebesar itu? Selama gelombang besar terakhir, peralatan jiwa Sekte Tang paling menarik perhatian, terutama 2000 peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Setelah gelombang besar berakhir, Sekte Tang segera dipromosikan menjadi mitra strategis Akademi Shrek setelah keputusan dibuat selama konferensi Paviliun Dewa Laut. Selain itu, Sekte dan Akademi bekerja sama erat satu sama lain. Itu tidak lagi seperti dulu, di mana Sekte adalah semacam anak perusahaan dari Akademi. Posisi Sekte Tang diakui oleh seluruh Akademi untuk pertama kalinya,
Untuk berterima kasih kepada Sekte Tang atas kontribusi mereka selama gelombang besar, Paviliun Dewa Laut membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka menawarkan posisi kepada Sekte di Paviliun Dewa Laut. Posisi ini tentu saja tidak ditawarkan kepada Huo Yuhao, karena dia sudah menjadi anggota Paviliun Dewa Laut. Sebaliknya, itu diberikan kepada pemimpin sekte tersebut, BIBI. Sampai sekarang, Sekte Tang memiliki 2 anggota di Paviliun Dewa Laut. Ini tidak hanya bermanfaat dalam hal reputasi. Akademi Shrek telah memberitahu Sekte Tang bahwa sekte tersebut dapat memilih basis mereka sendiri setelah kota Shrek dibangun kembali. Ini akan memungkinkan Sekte Tang memperluas pengaruhnya di kota Shrek. Pada saat pagoda jiwa selesai dibangun, skala kota Shrek dan pengaruh pagoda terhadap kemakmurannya akan menjadi sangat besar. Di kota yang makmur, Akademi Shrek sangat bermurah hati mengizinkan Sekte Tang memilih basis mereka sendiri di kota. Selain itu, Akademi telah melunasi seluruh hutang mereka pada Sekte Tang. Meskipun mereka belum membayar 2.000 peluru meriam jiwa yang tidak bergerak, mereka memberikan bentuk pada Sekte Tang. Setelah Xuan Ziwen menerima formulir ini, dia tersenyum lebar. Ada daftar inventaris di formulir ini, yang mencakup segala jenis logam langka. Itu terdiri dari sekitar 50% dari semua logam langka yang bersedia disuplai oleh 3 kerajaan ke Akademi. Manfaat roh bagi para penguasa jiwa telah terungkap sepenuhnya setelah banyak percobaan. Meskipun Akademi Shrek sangat murah hati, mereka tidak terlalu murah hati. Pembangunan kota Shrek membutuhkan dana dan sumber daya yang besar. Akibatnya, Paviliun Dewa Laut telah mengajukan beberapa syarat dan ketentuan ketika mereka bernegosiasi dengan utusan 3 kerajaan. Huo Yuhao belum memberikan kontrak yang setara. Syarat dan ketentuan ini secara alami dianggap sebagai batu loncatan bagi para master jiwa tipe spiritual dari berbagai kerajaan untuk bergabung dengan pagoda jiwa. Akademi Shrek memang mengalami kerugian besar dalam melawan gelombang monster. Selain itu, ketiga kerajaan juga tidak terpengaruh sama sekali, karena Akademi Shrek telah menahan gelombang besar mereka. Dari keadaan tragis medan perang, terlihat jelas bahwa Akademi Shrek telah menggunakan banyak sumber daya untuk bertarung. Adalah tepat bagi ketiga kerajaan untuk menawarkan bantuan kepada mereka. Dengan cara ini, kedua belah pihak merasa senang. Karena Sekte Tang telah memberikan kontribusi yang sangat istimewa, mereka ditawari setengah dari logam langka. Guru Xuan akhirnya senang, mengingat dia sangat patah hati setelah kehilangan lebih dari 2.000 peluru meriam yang tidak bergerak. Tentu saja, Akademi memang mengajukan permintaan baru kepada sekte, yaitu mereka harus memprioritaskan pasokan alat jiwa untuk melengkapi kota Shrek dan tentara pertahanan kota Shrek. Memanfaatkan peluang ini, pasukan pertahanan kota Shrek mulai berkembang untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Awalnya terdiri dari 10.000 orang, tetapi akan diperluas menjadi 50.000. Di antara 50.000 orang ini, 35.000 tentara biasa akan direkrut, dan slot yang tersisa akan diisi dengan merekrut master jiwa dan insinyur jiwa. Tentara pertahanan kota menderita kerugian besar selama pertempuran ini dan banyak yang terluka. Lebih dari 2.500 orang kehilangan nyawa. Untungnya, rasio master jiwa dan insinyur jiwa yang kehilangan nyawa relatif rendah. Kali ini, tentara pertahanan kota merekrut orang-orang dari seluruh benua. Berita tersebut sedang disebarluaskan. Dan pelamar yang berminat akan disaring secara bertahap dan direkrut dalam 6 bulan ke depan. Setelah tentara pertahanan kota Shrek berhasil melawan gelombang besar tersebut, reputasinya meningkat pesat. Persyaratan minimum yang diperlukan untuk bergabung dengan tentara secara alami meningkat. Selain itu, kota Shrek memperlakukan pasukannya dengan sangat baik. Banyak orang mulai berdatangan dari berbagai tempat untuk melamar posisi di tentara pertahanan kota. Roh juga menjadi sangat populer di antara 3 kerajaan di benua Douluo. Reputasi kota Shrek dan Akademi Shrek meningkat pesat dari semua pembicaraan tentang roh ini. Faktor penarik terbesar bagi orang-orang yang ingin bergabung dengan tentara pertahanan kota adalah mereka akan diberi prioritas untuk menggunakan pagoda jiwa. Hanya manfaat ini saja yang mampu menarik banyak master jiwa untuk melamar bergabung dengan tentara pertahanan kota. Akademi Shrek berhasil memaksimalkan manfaatnya karena masalah roh ini. Ketiga kerajaan tidak tahu harus berkata apa tentang ini. Belum lama ini, Pagoda Jiwa mengumumkan bahwa mereka hanya dapat melayani 200 master jiwa setiap bulan, karena baru saja didirikan.
Jumlah ini akan meningkat di masa depan, tapi ini adalah hal terbaik yang bisa mereka lakukan saat ini. Di satu sisi, itu karena kurangnya makhluk jiwa yang dipasok oleh hutan Great Stardow. Di sisi lain, Master Transmisi Roh baru saja mempelajari tentang kontrak, dan prosesnya belum terlalu lancar. Mereka membutuhkan waktu untuk mengumpulkan pengalaman, selanjutnya pagoda tersebut masih dalam tahap pembangunan. Akibatnya, Pagoda Jiwa memutuskan bahwa transmisi roh hanya boleh dilakukan sebanyak ini setiap bulan atas permintaan Huo Yuhao. Paling tidak, jumlah ini tidak akan bertambah sampai pagoda selesai dibangun. Pada saat yang sama, Pagoda Jiwa juga menyebarkan informasi lain untuk meyakinkan hutan Great Stardow. Huo Yuhao lah yang secara langsung menyebarkan informasi ini. Itu sangat sederhana, ia secara terbuka mengumumkan tebakan Huo Yuhao sebelumnya, dan memberitahu semua master jiwa bahwa roh dapat memberi mereka lebih dari satu cincin jiwa. Hasilnya, seseorang bisa mendapatkan lebih banyak cincin jiwa jika mereka menekan kekuatan jiwa mereka. Inti dari informasi ini adalah untuk membuat para master jiwa tidak terlalu cemas dalam mendapatkan cincin jiwa, dan sebagai gantinya mengumpulkan kemampuan mereka. Dengan cara ini, mereka tidak akan terlalu menyakiti makhluk jiwa. Setelah dua informasi ini disebarluaskan, keberadaan pagoda jiwa dengan cepat diketahui oleh 3 kerajaan di benua Douluo. Tiba-tiba ada aliran master jiwa ke kota Shrek sebagai akibat dari berita ini. Akademi Shrek belum memulai perekrutan siswa baru, tetapi banyak sekte telah mengirimkan muridnya untuk berpartisipasi dalam ujian Akademi Shrek. Mereka yang melebihi batas usia mendaftar ke tentara pertahanan kota Shrek. Kedatangan mereka membuat kota Shrek semakin makmur. Meski butuh waktu lama untuk membangun kembali dan mengembangkan kota, masa depan cerahnya terlihat dari orang-orang yang berdatangan. Huo Yuhao membuat beberapa perhitungan, dan sampai pada kesimpulan, dibutuhkan waktu paling lama 3 tahun untuk membangun kembali kota Shrek. Meskipun hanya sebagian dari master jiwa yang mendaftar untuk bergabung dengan tentara pertahanan kota yang akan dipertahankan, seluruh kota pasti akan mengalami perubahan besar jika Departemen Teknik Jiwa Akademi Tang dan Akademi Shrek diberi waktu 3 tahun. Ketika saatnya tiba, Ditian tidak akan mampu lagi mengancam Akademi Shrek, bahkan jika dia melepaskan gelombang monster lainnya. Saat hendak memasuki wilayah udara kota Shrek, Huo Yuhao turun dari langit. Meskipun kota Shrek tidak memiliki batasan udara yang jelas seperti 3 kerajaan, tidak ada master jiwa atau insinyur jiwa yang akan terbang di atas kota Shrek kecuali ada situasi khusus. Untuk menghormati Shrek, Huo Yuhao memasuki Akademi Shrek dari gerbang timur. Baru-baru ini, dia menjadi sangat terkenal. Saat dia masuk akademi, dia sudah dikenali oleh para siswa. Sebelum juniornya mendatanginya, Huo Yuhao mempercepat langkahnya dan bergegas pergi. Saat dia melambaikan tangannya untuk mengakuinya, dia dengan cepat bergegas menuju Danau Dewa Laut. Dia bergerak maju ke atas permukaan air dan mencapai halaman dalam. Sebagai anggota Paviliun Dewa Laut, dia dapat memasuki paviliun dengan bebas, dan inilah yang dia lakukan. Dia menghentikan langkahnya ketika dia tiba di depan Paviliun Dewa Laut. Ketika dia melihat pohon emas yang bersinar redup, dia berlutut sekali lagi dan melakukan koutou 3 kali sebelum berjalan ke Paviliun Dewa Laut. Yuhao, Ditian bersedia membiarkanmu keluar. Penatua Xuan terkejut. Segera, beberapa tetua di Paviliun Dewa Laut bergegas menuju aula utama. Salam, para tetua. Huo Yuhao memuji mereka dengan hormat. Penatua Xuan terkekeh dan berkata, Anda tidak harus berdiri dalam upacara bersama kami. Selain itu, Anda juga anggota Paviliun Dewa Laut. Bagaimana kabar Ditian? Kenapa dia rela membiarkanmu keluar? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengendalikan nasib seluruh hutan Great Stardow? Kami masih mendiskusikan bagaimana kami harus menyelamatkanmu. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, Dewa Binatang bisa memenjarakanku, tapi dia tidak bisa menghentikanku untuk bunuh diri. Dia tidak bisa membiarkanku mati, jadi wajar saja, dia tidak punya pilihan selain membiarkanku pergi. Dia tidak berbicara tentang bagaimana Ditian memberinya skala terbalik naga hitam. Konflik antara Shrek dan Great Stardow Forest baru saja mulai melunak dan mereda. Dan dia tidak ingin ada masalah baru yang dapat mempermit masalah setelah dia pergi. Aku tahu kamu selalu punya ide. Semuanya baik-baik saja, selama Anda kembali. Kamu sudah menjadi petapa jiwa, kamu harus tetap berada di Paviliun Dewa Laut dan beristirahat.
Anda hampir selesai menangani masalah dengan pagoda jiwa, dan saya tidak akan membiarkan mereka mengganggu Anda jika tidak ada keadaan khusus. Elder Xuan, bisakah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Maaf, para tetua. Huo Yuhao membungkuk hormat pada para tetua lainnya sekali lagi. Para tetua tersenyum ramah sebelum mereka mengangguk padanya dan meninggalkan mereka berdua sendirian. Ekspresi penatua Xuan sedikit berubah saat dia duduk di meja panjang yang digunakan paviliun Dewa Laut untuk pertemuan dan konferensi. Dia menunjuk ke sebuah kursi di dekatnya dan memberi isyarat agar Huo Yuhao duduk juga. Penatua Xuan, seru Huo Yuhao lembut setelah dia duduk. Penatua Xuan tersenyum tipis dan berkata, jika Anda bermaksud meminta maaf kepada saya, itu tidak perlu. Gelombang binatang buas tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada Anda. Anda adalah anak yang cerdas, jadi berhentilah membuang-buang waktu untuk masalah yang tidak penting. Kematian binatang menguntungkan hanyalah sebuah sumbu, dan bahkan jika sumbu ini tidak ada, hutan Great Star Dou mungkin akan bergerak dalam beberapa tahun. Oleh karena itu, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Selain itu, eksperimen Anda dengan roh telah memberikan peluang pengembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Akademi dan Kota Shrek. Saya yakin tidak butuh waktu lama bagi Kota Shrek untuk menjadi salah satu kota paling terkenal di benua Eropa. Kontribusi Anda sangat besar. Ketika hal itu terjadi, kita akan menjadi jauh lebih berpengaruh di benua ini, dan kita akan mampu berbuat lebih banyak lagi. Kali ini, prioritas utama kami adalah memperluas akademi dan sekte Tang, selain menambah jumlah pasukan pertahanan kota. Kami akan menyuntikkan tenaga kerja, sumber daya, dan uang dalam jumlah besar ke dalam pengembangan proyek-proyek ini. Ini akan menjadi kekuatan positif yang besar bagi perkembangan sekte Tang di masa depan. Terima kasih. Huo Yuhao menundukkan kepalanya dan melanjutkan, tapi bagaimanapun juga, jika bukan karena apa yang terjadi antara QR dan aku, gelombang binatang buas tidak akan datang secepat ini. Jika itu terjadi setelah beberapa tahun lagi, dan setelah alat jiwa kita berkembang lebih jauh, kita tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Saya bertanggung jawab untuk ini. Selain itu, Anda harus tahu bahwa saya memanggil pasukan Undead untuk menyerang gelombang monster untuk menyelamatkan dan memperkuat kota Shrek. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, lapisan gelombang spiritual lembut terpancar dari tubuh Huo Yuhao dan menyelimuti keduanya, menghalangi suara apapun keluar darinya. Ekspresi penatua Xuan sedikit berubah. Dia tidak menyangka Huo Yuhao akan mengambil inisiatif membahas masalah ini. Yuhao, aku hanya berharap kamu memahami satu hal, tidak peduli apapun, Akademi memiliki kepercayaan tanpa syarat padamu. Jangan menyimpan beban apapun di hatimu. Keadaan itu istimewa, dan Anda hanya melakukan itu untuk menyelamatkan Akademi, dan Anda melakukan itu untuk menargetkan monster jiwa. Huo Yuhao memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, tetapi itu tidak dapat mengubah fakta bahwa saya memiliki kemampuan master jiwa jahat. Namun, penatua Xuan, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa kemampuan yang saya miliki ini berbeda dari kemampuan seorang guru jiwa jahat. Saya tidak akan pernah terpengaruh oleh kemampuan ini. Penatua Xuan menatap tajam ke arah Huo Yuhao. Dia penuh kekaguman di dalam hati, anak ini berbeda. Huo Yuhao melanjutkan, kemampuan saya ini tidak termasuk dalam batas-batas dunia kita. Oleh karena itu, mereka tidak dianggap sebagai kemampuan master jiwa jahat. Sebaliknya, kemampuan ini datang dari alam lain. Kemampuan-kemampuan ini, bersama dengan kontrak yang setara, diturunkan kepadaku oleh guruku yang sisa-sisa indera ketuhanannya secara tidak sengaja menyatu denganku. Huo Yuhao tidak lagi menyembunyikan apapun saat dia merinci segala sesuatu yang berkaitan dengan Calamity Necromancer. Electrolus. Penjelasannya jauh berbeda dari apa yang dia katakan pada makhluk jiwa. Dia merinci semuanya mulai dari pertama kali dia menyatu dengan Electrolus, hingga akhir setelah Electrolus memberinya banyak hal. Penjelasan Huo Yuhao sangat menyeluruh. Penatua Xuan mendengarkan narasinya dengan penuh perhatian, dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya dari waktu ke waktu. Karena perpaduanku dengan roh permaisuri salju, guruku menggunakan kekuatan terakhirnya dan meninggalkan dunia ini selamanya. Dia meninggalkan demi planet spektral dan nekromanci miliknya, tapi aku tidak akan pernah menggunakan kekuatan ini kecuali aku tidak punya pilihan lain. Terlebih lagi, nekromanci guruku memanfaatkan elemen cahaya. Oleh karena itu, ia tidak mengandung kekuatan jahat lainnya.
Penatua Xuan berkata, karena itu masalahnya, maka Anda tidak perlu memikirkan hal ini lagi. Aku akan menjaga rahasiamu, dan aku tidak akan meninggalkan catatan apapun tentang hal ini di Paviliun Dewa Laut. Seperti yang telah Anda katakan, yang harus Anda lakukan adalah sebisa mungkin menghindari penggunaan kekuatan ini di masa depan. Huo Yuhao menghela napas dalam-dalam dan tersenyum sambil berkata, saya merasa jauh lebih baik setelah menceritakan semua rahasia yang tersembunyi di hati saya. Penatua Xuan menepuk pundaknya dan berkata, saya tahu apa yang kamu khawatirkan, anakku. Sebenarnya, keraguan telah muncul di hatiku sebelumnya, tetapi keraguanku hilang sejak aku kembali ke Paviliun Dewa Laut. Apa kamu tahu kenapa, mengapa? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Xuan menjawab, karena Anda telah dipilih oleh Penatua MU. Mata Huo Yuhao memerah ketika Penatua Xuan menyebut Penatua MU. Dia mengerutkan bibirnya, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan air mata jatuh dari matanya. Penatua Xuan tersenyum dan berkata, kamu adalah anak yang baik, dan kamu telah berbuat cukup banyak untuk Shrek. Tahukah kamu bahwa Xiaoze datang kepadaku setengah bulan yang lalu dan memberitahuku bahwa dia ingin melepaskan kesempatannya untuk mengambil alih sebagai penguasa Paviliun Dewa Laut, dan dia ingin membiarkanmu mengambil alih secara langsung daripada membiarkanmu mengambil alih pada generasi berikutnya. Apa? Huo Yuhao tercengang, dan dia buru-buru melambaikan tangannya ke udara dan berkata, itu tidak akan berhasil. Saya masih sangat muda, bagaimana saya bisa menjadi penguasa Paviliun Dewa Laut? Penatua Xuan tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru. Saran Xiaoze sangat masuk akal. Saya bekerja sama dengan Penatua MU dan menyegel di Tian, dan meskipun dia berhasil melarikan diri pada akhirnya, saya telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan judul Douluo setelah pengalaman itu. Saya akan memasuki kultivasi tertutup setelah urusan duniawi dan duniawi ini diselesaikan. Mata Huo Yuhao berbinar. Elder Xuan, Anda memiliki kesempatan untuk mencoba dan menembus level itu? Penatua Xuan terkekeh dan berkata, ya. Saya tidak bisa membiarkan usaha keras Penatua MU sia-sia. Itu luar biasa. Huo Yuhao berseru penuh semangat. Huo Yuhao secara alami mengacu pada level Ultimate Douluo. Penatua Xuan adalah seorang transenden Douluo peringkat 98, satu langkah lagi untuk mencapai batas kemanusiaan. Meskipun Ultimate Douluo memiliki perbedaan dalam kekuatan, Akademi Shrek sekali lagi akan memiliki individu kuat yang berada di puncak benua. Ini adalah berita bagus bagi Akademi dan Kota Shrek. Penatua Xuan tersenyum dan berkata, jika saya berhasil, dan menurut keadaan Ultimate Douluo, saya memperkirakan bahwa saya dapat hidup selama 100 tahun atau lebih. Saya tidak akan tetap menjadi penguasa Paviliun Dewa Laut selama sisa hidup saya, namun saya seharusnya tidak memiliki masalah untuk tetap berada di posisi ini selama beberapa dekade berikutnya. Ketika itu terjadi, Anda sudah dewasa. Dengan prospek Anda saat ini, Anda pasti bisa menjadi gelar Douluo dalam waktu 10 tahun, dan Anda seharusnya tidak memiliki masalah menjadi seorang transenden Douluo dalam waktu 20 tahun. Saya akan membantu Anda bertahan sebentar lagi. Sedangkan untuk Xiaoze, dia mendapatkan beberapa pencerahan dan pemahaman karena perkembangan roh. Dia menyerahkan kendali Departemen Jiwa Bela Diri ke Meier, dan memasuki budidaya tertutup. Dia melepaskan posisinya sebagai penerus Paviliun Dewa Laut, dan itu setara dengan melepaskan beban terbesar di hatinya. Ini adalah kabar baik baginya. Xiaoze sangat berbakat, dan saya berharap dia dapat mencapai sesuatu setelah kultivasinya yang tertutup. Tetapi, Penatua Xuan, bagaimana saya bisa menjadi penguasa Paviliun Dewa Laut? Aku. Kata Huo Yuhao dengan prihatin. Penatua Xuan mengusirnya dan berkata, mengapa kamu mengkhawatirkan hal ini sekarang? Saya tidak meminta Anda untuk segera mengambil tanggung jawab ini. Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan diri Anda sendiri, dan kita bisa membicarakan siapa yang akan menggantikan saya sebagai penguasa Paviliun Dewa Laut di masa depan. Apakah kamu mencariku untuk membuka hatimu kepadaku? Huo Yuhao berkata, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Seutas kesedihan muncul di matanya ketika dia mengucapkan kata terakhir dari kalimatnya, selamat tinggal. Anda akan pergi. Penatua Xuan terkejut. Huo Yuhao telah menjadi sage jiwa, dan kekuatan spiritualnya telah meningkat secara eksponensial, jadi dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri.
Namun, dia terlalu penting bagi masa depan Akademi Shrek. Penatua Xuan tidak ingin membiarkan Huo Yuhao hilang dari pandangannya jika dia bisa membantu. Huo Yuhao mengangguk dan melanjutkan, ada beberapa hal yang perlu saya lakukan. Saya mungkin akan pergi dalam waktu yang relatif lama kali ini, jadi saya datang ke sini khusus untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Penatua Xuan merendahkan suaranya dan berkata, jika ini karena kamu telah memanggil pasukan Undead, maka itu sangat tidak diperlukan. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa masalah ini berakhir di sini, dan tidak ada seorang pun yang akan membicarakan hal ini secara terbuka. Kami semua akan menjaga rahasiamu. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya melakukan ini bukan karena itu. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Selain itu, saya ingin mengunjungi Dong Er dan melihat apakah dia sudah bangun. Emosi Huo Yuhao sedikit berubah ketika dia menyebut Dong Er. Setelah Wang Qiuer mengorbankan dirinya untuknya saat itu, hal pertama yang ingin dia lakukan secepat mungkin adalah mengunjungi Dong Er. Dong Er telah koma begitu lama. Dan dia tidak tahu keadaan apa yang dialaminya. Dapat dikatakan bahwa fakta bahwa Wang Dong'er masih hidup, meskipun dia tertidur lelap, adalah milik Huo Yuhao. Bantuan emosional. Baginya, tidak ada yang lebih penting selain Dong'er. Penatua Xuan mau tidak mau mengangguk ketika Huo Yuhao berbicara tentang Dong'er. Ya, saya tidak bisa begitu saja melarang dia mengunjungi Dong'er, senyuman muncul di wajahnya. Aku benar-benar semakin tua, dan aku tidak tega jika kamu pergi. Selain itu, beberapa hal pasti terjadi setiap kali Anda pergi, dan saya sangat takut mendengar kabar buruk lagi yang mengkhawatirkan Anda. Huo Yuhao menggaruk kepalanya dengan malu-malu dan berkata, jangan khawatir. Itu tidak akan terjadi kali ini. Saya akan sangat berhati-hati dalam segala hal. Setelah aku mengunjungi Dong'er, aku akan membawanya kembali jika dia sudah bangun, tapi jika dia masih tidur, aku ingin